warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Kustriani, Kepala Sekolah SD Negeri Malabar. SD Negeri Malabar berlokasi di Jalan Malabar Ujung nomor 2, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di SD Malabar, jumlah rombel ada 12 rombongan belajar ditempatkan di 12 ruang kelas. Kapasitas per kelas antara 20 sampai 30 siswa. Adapun jumlah guru di sekolah Malabar berjumlah 15 orang dengan petugas tata usaha 1 orang, penjaga sekolah 1 orang, petugas kebersihan 1 orang, dan guru ekstrakurikuler pencak silat. Program khusus yang ada di SD Malabar, selain pencak silat dan pramuka, juga ada program literasi sekolah untuk siswa dan kecakapan hidup bidang lingkungan. Visi di SD Negeri Malabar dirumuskan bersama orang tua, komite, dan guru-guru di sekolah. Adapun visinya yaitu Malabar tersenyum, mewujudkan warga sekolah yang tersenyum, takwa, terampil, sehat, senang, nyaman, unggul, dan mandiri. Sekolah Malabar juga mempersiapkan sekolah khusus di masa pandemi ini dengan menyiapkan apa yang harus disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menyiapkan masker, menyiapkan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan disediakan di dekat pintu gerbang dan juga di tiap-tiap depan kelas. Kemudian menyediakan termogan di mana individu yang masuk ke SD Malabar itu akan diukur dengan termogan dan menyediakan juga hand sanitizer. Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan sekolah dalam menghadapi persiapan tatap muka yang akan dilaksanakan. Kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdas kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giat, wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan, cerdas terampil berwibawa penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdas kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan,
perangi kemiskinan. Habis gelap terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giat, wajib belajar. Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan. Cerdas, terampil, berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan. Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa, harapan negara. Wajib belajar cerdas, kehidupan bangsa. Untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Habis gelap terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giat, wajib belajar. Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan. Cerdas, terampil, berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan. Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pandemi COVID 2019 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tak luput, SDN Malabar pun terkena imbasnya. Pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara tatap muka di dalam kelas harus berubah dan digantikan dengan cara bertemu secara virtual di dalam jaringan atau daring, di mana keadaan ini memberikan efek terhadap kualitas pembelajaran. Saat ini, SDN Malabar pembelajarannya menggunakan metode belajar dari rumah. Namun, jika satu waktu akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, SDN Malabar telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarananya. Di antaranya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, memiliki toilet bersih dan layak,
sarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir dan cairan pembersih tangan hand sanitizer dan disinfektan. Lalu SDN Malabar berlokasi sangat dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, ada puskesmas Babakan, lalu puskesmas Sempur, dan di depan kita pun terdapat rumah sakit besar. Lalu kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas tunarungu, lalu memiliki termogan, lalu mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu yang memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, lalu memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Protokol kesehatan pembelajaran di SDN Malabar diantaranya melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan di SDN Malabar, baik itu sebelum dan setelah pembelajaran, lalu memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, baik itu sebelum dan setelah pembelajaran, lalu memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan, lalu memastikan termogan, pengukur suhu tubuh tembak berfungsi dengan baik. Lalu melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan yang akan dipantau diantaranya suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit, tenggorokan, dan atau sesak nafas. Jika terdapat siswa atau warga sekolah yang mengalami kondisi tersebut, kami akan melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan SDN Malabar kepada Dinas Pendidikan dan kantor pemerintahan setempat atau Satgas COVID-19 di daerah kami. Lalu saat di SDN Malabar, sebelum masuk gerbang, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Lalu mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Lalu melakukan cuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di SDN Malabar. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter, menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi, dilarang pinjam meminjam, memberikan pengumuman di seluruh area SDN Malabar secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga SDN Malabar. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan SDN Malabar. Lalu setelah kegiatan belajar mengajar, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruangan kelas dan SDN Malabar dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Lalu penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya resiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselamatan warga SDN Malabar. Karena kondisi demikian, lahirlah konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada kebutuhan peserta didik, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran, dan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19. Mengacu pada kurikulum kondisi khusus, berarti SDN Malabar memilih satu dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri sesuai kondisi dan kemampuan SDN Malabar. Apapun pilihannya, prioritas seluruh SDN Malabar bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan setiap peserta didik mengalami pembelajaran. Prinsip pembelajaran di SDN Malabar antara lain berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kemampuan awal peserta didik, serta memastikan pemenuhan hak-hak peserta didik. Lalu, orientasi pada keterampilan hidup.
Pembelajaran yang tidak hanya menekankan pencapaian akademis semata, tetapi menekankan pada penguasaan keterampilan hidup, termasuk keterampilan belajar dan keterampilan beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Lalu pembelajaran bermakna dan terdiferensiasi. Pembelajaran yang memandu peserta didik menghubungkan pelajaran dengan konsep yang telah dikuasai dan praktik kehidupan sehari-hari peserta didik dengan memberikan diferensiasi, cara belajar yang mencakup diferensiasi, cara mendapatkan informasi, mengelola informasi, serta mempresentasikan hasil belajar. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru diharuskan membuat RPP yang dimana komponen minimal dari RPP diantaranya yaitu tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh SDN Malabar, yaitu kurikulum 2013. Lalu penilaian pembelajaran yang terdiri dari asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis merupakan asesmen yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Kondisi pembelajaran di SDN Malabar secara umum. Penyelenggaraan kegiatan belajar di SDN Malabar dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui penggunaan berbagai media belajar. Untuk kegiatan pembelajaran sinkronus, guru-guru SDN Malabar menggunakan telekonferensi Zoom, Google Meet, dan atau video call WhatsApp. Sedangkan kegiatan pembelajaran secara asinkronus, guru-guru SDN Malabar menggunakan Google Form, Quizzes, Padlet, Learning Apps, Voice Note atau Voice Recorder, WhatsApp chat, dan lain sebagainya. Selain melakukan kegiatan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, SDN Malabar juga memfasilitasi kegiatan belajar bagi siswa-siswi yang tidak memiliki gawai akibat latar belakang ekonomi yang kurang, yaitu siswa dapat mengambil dan mengumpulkan tugas beserta materi belajar dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya dengan memperhatikan dan mengaplikasikan protokol kesehatan yang sesuai. Pada intinya, SDN Malabar berusaha untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini sehingga program pembelajaran ini dapat diserap oleh seluruh siswa-siswi SDN Malabar, baik yang berlatar belakang ekonomi mampu, menengah, ataupun kurang mampu. Dalam memfasilitasi minat dan bakat dari peserta didik, SDN Malabar menyiapkan ekstrakurikuler, diantaranya yaitu pramuka dan pencaksilat. Lalu untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi para pengajar SDN Malabar, dilakukan olahraga rutin bagi para tenaga pendidik dan pendidik SDN Malabar. Selalu semangat untuk belajar, menyongsong masa depan cemerlang, menuju Indonesia gemilang. Tersenyum di Malabar, takut terampil sehat, senang dan nyaman, unggul dan mandiri, itulah visi di SD Malabar. Bersama kita saling berpegangan tangan, membantu teman yang kesulitan. Kita selalu berbagi dalam suka dan duka, meningkatkan rasa empati kita. Tersenyum di Malabar, takut terampil sehat, senang dan